Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Saat ini kita mau memulai ibadah online kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke hadiratnya, ke tahtanya yang suci. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mulai dengan doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan. Engkau selalu baik dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Engkau berkati pekerjaan kami. Kau berkati keluarga kami, sekolah kami Tuhan, kesehatan kami Bapa. Tuhan, kami tidak bisa membayar itu semua Bapa. Kami hanya bisa membawa puji-pujian kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Jemaat-Mu yang lemah Engkau kuatkan dalam nama Yesus. Jemaat-Mu yang dalam pergumulan Engkau hibur dalam nama Yesus. Kau kuatkan Yesus. Thank you Lord Jesus. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membawa penyembahan kami ke hadirat-Mu Jesus. Ke tata-Mu yang suci Bapa.
Kau Bapa, ku percaya ada bagiku. katakan kita tidak akan takut. Tak usah ku takut, sebab Kau serta. Kami tidak bimbang lagi Tuhan. Aku bimbang, Kau di dalamku. Kami tak cemas Tak lagi usah Bapa. ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Ku nyanyi Kau haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Kau berkasa Tuhan. Perbuatanmu. Kami mau nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Oh Jesus. We worship you, Lord. Haleluya. Kami Kami bersyukur. bersyukur. Terima kasih. Terpuji namamu Tuhan. Termulia Kami bersyukur, namamu Tuhan. Yesus. Kau Allah kami yang Terima kasih, setia. Oh Jesus. Oh Lord. Kami bersyukur memiliki Allah Kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Yesus. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Bapa. Oh Jesus. Jesus, Kau penyelamat kami, Kau keselamatan kami. Ku nyanyi Hosana, Hosana namamu Tuhan, namamu Yesus yang ajaib. Oh Jesus, oh Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Oh Lord, oh Jesus, kami panggil namamu Tuhan. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Mari nyanyikan dengan hatimu. haleluya. Sungguh Kau hebat, Amin Jesus. ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
kuasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Kami mau masuk lagi Tuhan ke dalam pelataran-Mu Tuhan, dengan tari-tarian, dengan pujian kami Yesus. Beracaralah Engkau Tuhan dalam ibadah kami Yesus. Biarlah hati kami Tuhan bisa dibajak Tuhan menjadi hati yang subur. Hati yang subur untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, kita mau datang, kita mau pujian hadiratnya. Amin. Kita nyanyikan Gloria, because He is the King of our glory. Amin. Woo! Katakan kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kita mau tepuk tangan kita mau menari buat Tuhan, amin. Katakan kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kita angkat tangan, kita nyanyikan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. We want to give you glory more. Haleluya. Katakan we give you glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Glory, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan puji Dia.
saudara, tidak setiap saat di musim hidup kita mendapatkan yang baik-baik saja. Ada di saat tertentu yang kita ditempatkan di tempat yang tidak bisa kita bergerak. We can't do anything else. We go to the left, we wrong. We go to the right, we are wrong. And when we come to Him, kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Yang ada hanya tears yang drop. Tapi ingat dalam firman ini, dalam Habakuk 3 ayat 17 dikatakan, though the fig tree doesn't bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in Lord. I will be joyful in God my Savior. Remember that verses. Ingat bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. And we will sing to you, Lord, and we will praise you. So far away, a million miles or more, it feels today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now, and it's hard for me to pray. I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that is my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain. I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Lord, it's hard for me to see all the thought and plan you have for me. Yes, it is, Lord. It's so hard. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. I'm so grateful with that, Lord. Amen. But I don't know what to say, I don't know where to start. But as you give the grace, with all that in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, yes, I will, Lord, praise, lift my hands to honor you, because your word is true. Katakan, I will sing. I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, Yes, I will, Lord. lift my hands to honor
mau tetap sing to you, Lord. Kami mau tetap praise to you, Jesus. Oh, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Oh, hallelujah. We still Oh, we lift our worship voice to you, Lord. Even in our darkest Oh, we sing to you, hour, we sing to you, Lord. we still come to you, Jesus. Oh, Jesus. Oh, we sing to you, we sing to you, Lord. You Oh, are we my worship you, Savior. We come before you, worship you, Jesus. Lord. Oh, Jesus. Kami mau angkat suara kami. Jangan ada yang diam diri, saudara. Oh, we Mari worship kita you, bermasmur untuk Tuhan. Katakan yang simpel saja. Say that I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, Jesus. Say that we need you, Jesus. We need you, Lord. Oh, Lord. Oh, thank you, Jesus. I will still sing to you. I will still sing to you, Jesus. I will praise your name. I will still come to you. Thank you, Lord Jesus. Oh Tuhan, ini janji kami Bapa, pernyataan kami, that I will still sing. I will still sing, Lord. I will sing, I I will Nyanyikan pray, dengan hatimu. even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is Katakan true. dengan I will sing, I will sing, Lord. I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will sing, I will sing. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you that we can feel you in this place. Terima kasih Bapa, kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati hati kami Tuhan, biarlah firman ini bisa menjadi terang dalam hidup kami Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Berkati, let your anointed be with him, Lord, to be with her. And we are forever grateful, Lord, that we have you in our life. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Amen.
digiring ke titik nol. Kata digiring menunjukkan bahwa pelan-pelan tapi pasti, tanpa kita sadar, tanpa kita betul-betul tuh fully aware, kok kita ada di titik nol? Apa yang dimaksud dengan titik nol? Titik nol yang pertama, dia memiliki pengertian itu memulai sesuatu yang baru, reset, restart, refresh, atau dalam istilah komputer bisa reboot. Jadi titik nol menandakan kita harus memulai lagi dari nol. Bukankah baru-baru ini, saat-saat seperti ini COVID-19, banyak orang mengeluh, aduh capek nih, masa mulai lagi dari nol? Masa harus start lagi dari nol? Secara tidak sadar, kita nggak mau, tapi seperti kita ada di titik nol. Maka hari ini kita membahas digiring ke titik nol. Dan nol arti yang kedua juga bisa berarti di mana kosong, tidak ada apa-apanya, nothing. Bukankah akhirnya ini banyak orang berkata, saya udah gak punya apa-apa lagi, hilang pekerjaan, hilang bisnis, rumah tangga berantakan, sampai betul-betul kita digiring ke titik nol dan berkata, nothing, semua habis, semua berantakan, dan kita nggak tahu lagi mulai dari mana. Itu bisa arti yang kedua, digiring ke titik nol. Bisa juga arti yang ketiga, di titik nol itu segala sesuatu mulai diukur. Diukur naik turunnya, diukur kemajuan, kemunduran, dan seterusnya. Titik nol artinya saat titik untuk mengukur sesuatu. Mungkin inilah situasi kita. Kita digiring ke titik nol. Kita melihat semuanya nothing. Harus mulai lagi dari baru. Jangan putus asa, karena di titik ini kita bisa mengukur kembali kemajuan ke depan atau kemunduran dan seterusnya. Tapi sebelum lebih jauh, lebih jelas kita akan membahas tema ini yang sangat menarik. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk, kosong, nol. Di situ bisa akan diukur bagaimana Tuhan mulai berkarya dari nothing, dari nol, lalu menjadi sesuatu. Di dalam yang keadaan berantakan, belum berbentuk ini, kita nggak tahu memulai dari mana hidup kita. Seperti kita nggak berdaya, kita nggak mampu. Kok mulai lagi dari baru? Mungkin ada orang yang berkata, saya udah pengalaman sekian tahun, bisnis lancar, tapi sekarang dibuat nol. Dulu kita bekerja baik-baik saja, naik pangkat terus, naik gaji terus, tapi sekarang dibuat nol, sampai kita kehilangan pekerjaan. Rumah tangga kita juga dulu baik-baik saja, sekian tahun kita udah menikah, tapi hari ini kita merasa apa yang kita bangun semua berantakan, dan kita merasa itu nol, nothing, nggak tahu lagi mulai dari mana, kosong, gelap. Maka di saat kita digiring di titik nol, maka ingat, kitab Kejadian melanjutkan ayatnya yang ketiga. Kejadian 1 ayat 3 berkata demikian, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Siapa yang dalam situasi digiring ke titik nol, gelap gulita, nggak tahu mulai dari mana, rasanya capek, rasanya sia-sia, kok harus start dari nol lagi. Dan mau start nol lagi juga ini nothing, kosong, nggak ada apa-apanya, kita nggak punya
nggak punya ide yang baru lagi, nggak punya kekuatan, nggak punya modal kerja. Kayak betul-betul semua ini tiarap berantakan. Di saat-saat seperti ini, persis seperti firman Tuhan Kejadian 1 ayat 3, kita perlu firman Tuhan. Terang itu jadi. Dan bicara situasi seperti ini, bukankah kita mengalami seperti apa yang ditulis oleh Salomo? Salomo menulis sia-sia. Itu ditulis di Pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Salomo waktu menulis kitab Kidung Agung pada waktu masa dia muda. Salomo menulis kitab Pengkhotbah ketika dia tua. Dia udah alamin banyak pengalaman. Dan dimana dia waktu masa setengah tua, dia penuh dengan hikmah. Dia menulis kitab Amsal. Pada akhirnya di kitab Pengkhotbah yang terakhir, kitab yang dia tulis, dia bisa berkata semua sia-sia dan sia-sia. Saat ini kita yang digiring di titik nol, kita merasakan semua itu sia-sia. Harus mulai lagi. Bahkan mulai lagi nih nggak tahu mulainya dari mana. Nanti nggak ada lagi sesuatu yang bisa kita mulai. Berpikir untuk mulai. Kita perlu firman Tuhan hari ini. Saya ingin bacakan firman Tuhan di Filipi pasal kedua ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kata mengosongkan diri di bahasa Yunani-nya memakai kata kenosis. Kenosis yang artinya dengan sengaja Tuhan Yesus mengosongkan diri. Sebetulnya kita tahu dia Tuhan. Tapi dia tidak menyamakan dirinya untuk Tuhan, melainkan mengosongkan diri. Ini dengan sengaja loh. Tapi ada banyak kita digiring ke titik nol, tidak sengaja. Karena kata digiring kita nggak sadar, wah kita dengan kekuatan kita, kemampuan kita. Ada yang sedang di masa-masa sulit seperti ini, ada yang dengan gagahnya baru nyicil rumah yang bagus, rumah yang besar. Sekarang cicilannya macet, nggak bisa dibayar. Ada yang baru cicil mobilnya nggak bisa dibayar. Ada yang baru mulai tangan kontrak, baru mulai bisnis, sekarang nggak bisa mulai bisnis. Tapi tanggung jawab pembayaran harus ada gitu, harus keluar. Pemasukan nggak ada, seperti digiring ke titik nol. Itu digiring. Kalau Tuhan Yesus kenosis, sengaja dia mengosongkan diri. Mungkin bagi kita nggak sadar, kita menggunakan kekuatan, kemampuan, kesombongan sampai kita melupakan Tuhan. Tapi Tuhan baik, dia menggiring kita ke titik nol. Terutama khususnya di bulan Desember, bulan yang setiap orang tahu kita merayakan Natal. Dan bagi saya kita merayakan Natal. Natal berbicara mengenai pengosongan diri. Bukankah Maria yang kita tahu juga dia mengosongkan diri? Lukas 1 ayat 38 berkata, aku ini hamba, jadi padaku menurut kehendakmu. Maria mengosongkan diri. Dia sudah bersuami tapi belum berhubungan suami istri, dia sudah mengandung. Karena malaikat Gibril datang kepada dia bahwa Maria akan dipakai kandungannya, dititipkan bayi Tuhan Yesus. Dan Maria berkata, bagaimana mungkin itu terjadi? Malaikat Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu Maria mengosongkan dirinya. Maria mengatakan, aku ini seorang hamba. Kosong, aku gak ada apa-apanya. Jadi menurut kehendakmu. Itu berita Natal. Demikian juga Yusuf. Dicatat Matius 1 ayat 19. Dia suami yang dikatakan punya rencana diam-diam untuk meninggalkan Maria. Karena dia tahu persis belum berhubungan suami istri kok sudah hamil.
Apa kata orang? Dia harus menanggung aib, malu. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Setelah malaikat Tuhan juga datang memberi keyakinan sama dia bahwa bayi yang dikandung itu dari Roh Kudus. Yusuf mengosongkan diri, rela untuk mendampingi Maria sampai ke kelahiran bayi Tuhan Yesus yang kita beritakan hari ini mengenai Natal. Maka bayi yang dilahirkan juga sama, mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan diri. Dan kita tahu sekarang apa akibatnya waktu kita mengosongkan diri. Yang pasti yang kita tahu, kalau kita mengosongkan diri, itu semua seperti sebuah cup. Hanya cup yang kosong atau gelas yang kosong yang bisa dipakai. Dipakai untuk diisi coklat, dipakai diisi teh, dipakai diisi kopi. Kalau cup atau gelas itu kosong, maka kita yang tidak sengaja digiring ke ruang kos, di tempat titik nol, kosong itu. Karena kita bersediakah mengosongkan diri dengan penuh kesadaran supaya Tuhan isi, Tuhan berfirman, jadilah terang. Bagi kita yang membutuhkan, ini akibatnya kita lihat. Tuhan Yesus memberi inspirasi kepada kita. Kita baca sama-sama Filipi 2 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Meninggikan dia. Saya percaya kalau kita mengosongkan diri, baik dengan sengaja atau tiba-tiba Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita anak Tuhan yang sudah jauh dari Tuhan, yang melupakan Tuhan, digiring ke titik nol. Kalau kita sekarang sadar fakta, realitas hidup ini membawa kita ke titik nol, dan kita tahu bahwa kita nggak bisa buat apa-apa, dan kita tahu kita harus mulai dari nol lagi, dan kita tahu di sini titik untuk kita mulai mengukur, nanti lihat kemajuannya, yang pasti firman Tuhan berkata, meninggikan dia. Dan tidak ada yang mustahil. Kita semua menutup tahun 2020 ini, di bulan Desember ini, kita sengaja mengosongkan diri, membiarkan dia berfirman, jadi terang. Maka 2021 kita masuk ke hidup yang lebih baik, lebih terang, lebih ada harapan. Bagaimana kuncinya? Apa yang Tuhan ingin pesankan lewat firman Tuhan hari ini di bulan Desember, yang bulan merupakan akhir dari tahun 2020, dan kita ingin memulai 2021 mengukur dari titik nol tadi itu. Maka tidak ada yang lain. Yuk, saya ajak kita semua. Karena kita pada bingung juga, mulai dari mana? Iya, saya sadar saya udah di titik nol. Saya sadar saya udah digiring, dipojokin. Sekarang saya betul-betul sadar, saya ingin sengaja kenosis, mengosongkan diri supaya saya ditinggikan, supaya saya mendapatkan firman, terang itu datang 2021. Itu yang saya percaya, yang saya juga alamin. Supaya kita lebih jelas, kasih contoh, kita baca Mazmur 127 ayatnya yang ke-1. Mazmur 127 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Perhatikan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga kita, maka sia-sialah kita membangunnya. Kalau bukannya Tuhan yang membangun karir kita, sia-sialah karir kita. Kalau bukan Tuhan yang membangun bisnis kita, sia-sialah bisnis kita. Yang saat ini banyak orang di sekitar kita atau kita sendiri mengalaminya, digiring ke titik nol. Kita melihat sia-sia saya bangun bisnis,
sia-sia saya membangun rumah tangga, sia-sia saya membangun karir, karena harus mulai lagi dari nol. Dan mulai dari nol saya nothing, gak ada apa-apanya, dan gak tahu mulai dari mana. Persis apa yang firman Tuhan katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun. Artinya, jikalau bukan Tuhan yang membangun, artinya ini ada kekuatan lain yang membangun rumah tangga kita, yang membangun karir kita, yang membangun pelayanan kita, yang membangun apapun yang selama ini kita lakukan, dan akhirnya kita sadar semua itu sia-sia. Saya mencatat kemungkinan pertama, kita membangun kalau bukan Tuhan, artinya kita pakai kuasa supernatural. Bisa juga orang sering katakan paranormal. Jadi normal ini tidak normal, berjalan tidak normal, kejadiannya tidak normal, maka paranormal. Kejadiannya tidak natural, maka ada supernatural. Dan artinya ada kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan. Misalnya seperti kita percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan. Ada orang yang percaya lewat pertapaan, pergi ke orang pintar, paranormal. Karena paranormal itu bisa keluar rohnya, menerawang masa depan, melihat kejadian yang belum terjadi. Dan kita mengandalkan paranormal, supernatural. Orang pintar lihat bintang, bertapa, puasa, pakai aksesoris ini, aksesoris itu, upacara ini, upacara itu. Yang intinya kekuatannya bukan Tuhan. Maka apa yang kita alamin saat ini? Semua sia-sia. Kedua, kalau bukan Tuhan, apalagi mungkin yang kedua selain supernatural? Yang kedua, supermaterialisis atau materialisme. Ini satu paham, satu pemikiran yang mengandalkan materi. Dia tidak percaya ada roh, tidak percaya ada hantu, tidak percaya ada setan, dan tidak percaya juga adanya Tuhan, ada malaikat. Gak percaya sama sekali. Pokoknya hidupnya hanya materi, yang bisa dipegang, yang bisa diraba, yang bisa dilihat, yang bisa dinikmatin. Memuja materi. Jadi ada berapa banyak kita bangun rumah tangga, tekanannya, kekuatannya bukan Tuhan, tapi kekuatannya materi. Sampai akhirnya paham ini, itu mendegradasi manusia itu sendiri. Dalam pengertian manusianya dilihat sebagai sebuah kumpulan biologis ini, saudara, hanya kimia. Dan nothing, tidak lain hanya things, benda. Banyak rumah tangga berantakan. Karena kita membangun rumah tangga, yang kita pentingkan rumah yang besar, rumah yang ada kolam renangnya. Ya kita pentingkan rumah yang dalamnya ada banyak teknologi, ada TV yang canggih, yang di dalamnya peralatan yang mahal, yang branded. Kita bangun rumah tangga berdasarkan materi dan bukan Tuhan. Maka apa yang kita dapatin rumah tangga kita? Sia-sia. Mobil padahal banyak, perusahaan banyak, uang banyak, tapi gak heran rumah tangga berantakan. Semua sia-sia. Karena kita membangun rumah tangga di atas kekuatan materi. Berapa banyak kita diskusikan tentang materi lebih banyak daripada kita bicarakan tentang Tuhan di dalam keluarga. Maka gak heran keluarga kita berantakan. Gak heran bisnis kita berantakan. Gak heran karir kita digiring ke titik nol. Bisnis kita digiring ke titik nol. Keluarga kita digiring ke titik nol. Pelayanan kita digiring ke titik nol. Dan saya alami. Saya pikir pelayanan saya kekuatannya adalah gedung. Maka saya punya target tahun 2020. Saya udah print gelas, akan bangun gedung gereja yang kelihatannya pokoknya wah, dalamnya juga wah. Karena saya pikir dengan gedung bagus, fasilitas bagus akan mendatangkan orang. Jadi kekuatannya pada gedung, kekuatannya kepada isinya dan bukan Tuhan. Saya digiring, dipojokkan ke titik nol. Saya pikir dengan bikin program ini bagus, dengan pakai ini bagus. Kita lupa Tuhannya. Pelayanan saya digiring ke titik nol.
Semua kita ngalamin. Kita semua ngalamin. COVID-19 menggoncangkan. Mau hamba Tuhan, senior, junior, hamba Tuhan yang terkenal, tidak terkenal, bisnismen besar, semua kita mengalami dampaknya hari ini. Digiring ke titik nol. Hanya satu tujuan Tuhan menyadarkan kita, kalau bukan Tuhan yang bangun, semua sia-sia. Materi sekarang, semua sia-sia. Yang ketiga, saudara, yaitu super teknologi. Ya, super natural, super materialisme. Yang ketiga, super teknologi. Kata super dipakai hanya untuk enak didengar dan mengingatkan kita dengan gampang. Karena super teknologi. Saudara, kalau saya lahir ini kurang lebih mungkin zaman disebut baby boomer. Ya, tahun 60-an gitu, saudara. Tapi generasi sekarang itu disebut zaman milenial atau zaman alfa. Generasi alfa yang hidup tuh kenal teknologi itu lebih awal dari kecil. Kita lihat aja anak kecil sekarang udah canggih, main iPad, main handphone, udah bisa klik YouTube, TikTok, dan games begitu membanjiri kehidupan anak-anak kecil yang baru lahir. Ini teknologi sedang berkembangnya ini luar biasa sekali. Bahkan Google, saya sempat baca satu artikel tentang DeepMind sedang mengembangkan robot yang bisa merasakan, yang bisa punya emosi, yang bahkan bisa mimpi. Kurang lebih target manusia menciptakan robot sama seperti dirinya. Sangat mengerikan apa yang terjadi di generasi saat seperti ini. Bahkan sebelum saya siapin khotbah ini, saya dengar dari WhatsApp grup kirim anak kecil umur berapa, 7 tahun atau berapa, bunuh diri karena main game. Ada yang mengajakin juga untuk ikut bunuh diri. Saudara, ini betul-betul teknologi bisa menjauhkan orang dari Tuhan karena melihat teknologinya canggih. Dia bisa menjauhkan Tuhan akhirnya. Dan bahkan pengaruh-pengaruh teknologi kita nggak bisa larang. Dia akan masuk ke dalam seluruh kehidupan manusia ini. Dan manusia tergantung pada teknologi. Apalagi ini ke depan. Kita bisa bayangkan. Kalau hidup kita menjadi convenient, begitu enak, begitu nikmat. Dengan fasilitas teknologi yang canggih ini. Itu bisa kita menjauhkan diri dari Tuhan. Melupakan Tuhan. Membangun hidup kita dengan teknologi dan tidak lagi dengan Tuhan. Lalu kesimpulan saya, Yeremia 17 ayat 5 berkata begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Teknologi membuat hati jauh dari Tuhan. Materialisme itu membuat hati jauh dari Tuhan. Supernatural, orang-orang pintar, paranormal, menjauhkan hati kita dari Tuhan. Dan akibatnya apa? Kutuk datang. Apa arti kutuk? Sama seperti sebuah tanaman, itu harus struggling hidup, mencari air, semakin jauh cari air, tapi hidup kering kerontang dan akhirnya tidak berbuah dan mati. Dan mungkin kita belum parah, belum terlambat. Kita baru disudutkan, digiring ke titik nol. Untuk kita sadar bahwa sekarang kutuk di tengah-tengah kita. Karena kita menjauhkan hati kita dari Tuhan. Karena kita menggantungkan materi, kita menggantungkan orang pintar. Kita menggantungkan kekuatan kita dengan teknologi cara kita berpikir. Karena berapa banyak keluarga berantakan. Udah tes sebagai macam tes ini, tes itu, tes kepribadian, semuanya tes. Tapi melupakan Tuhan. Menjauhkan hatinya dari Tuhan. Makanya gak heran. Semua menjadi sia-sia. Lalu apa kesimpulan tahun 2021 membuat hidup kita baik? Firman itu datang, supaya terang itu datang. Tadi yang kacau, yang nol, yang nothing, mulai terjadi sesuatu yang baru dalam hidup kita. Ayat Yeremia 17 ayat ke-7-nya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Menaruh harapannya pada Tuhan.
Saya punya konfirmasi dalam hidup saya waktu akhir tahun ini. Lihat kegagalan dalam ministry, kegagalan bangun gedung gereja, kegagalan bangun tim leadership. Karena semua pakai kekuatan sendiri. Itu tuh dengan doa, tapi hanya sekedar doa. Nggak betul-betul tadi tuh berharap sama Tuhan. Nggak betul-betul mengandalkan Tuhan. Desember ini, kami berdoa dengan istri, termasuk dengan keluarga. Saya juga hubungan suami istri, itu masukin bulan Juli ya. Tahun ini 2000 betul-betul banyak tantangan demi tantangan terus sampai Desember. Ribut terus. Kita doa juga nih apa nih yang terjadi terus nih apa nih. Sampai kita berdua dapat tadi, kita digiring ke titik 0. Langsung tidak langsung, teknologi yang ada membuat hati kita menjauh dari Tuhan. Materi yang selama ini Tuhan diberkati banyak, membuat hati kita jauh dari Tuhan. Dan akhirnya, inilah yang kita dapatin, digiring ke titik 0. Maka Tuhan berpesan kepada kita berdua, masuk ke tahun 2001, buat gereja, buat pelayanan, buat keluarga kita, buat masa depan, itu ujian yang berat. Gereja-gereja yang hanya mengharapkan program, kekuatan nama besar, kemudian gedung besar, semua akan digoncangkan. Ujiannya adalah, betul-betul nggak kita berharap sama Tuhan? Betul-betul nggak kita percaya Tuhan itu hidup? Betul-betul nggak kita punya fellowship dengan Tuhan? Betul-betul kita punya encounter dengan Tuhan? Maka orang-orang yang seperti ini, dia betul-betul mendapatkan berkat. Sama seperti pohon yang tumbuh di mata air atau aliran sungai. Maka dia akan kuat bertahan, sekalipun tidak pada musimnya, sekalipun musim COVID-19, sekalipun musim ini kesulitan, kesusahan begitu banyak. Tapi orang-orang yang berharap sama Tuhan, dia punya kekuatan baru. Sebagai kesimpulan terakhir, saya ingin baca satu ayat itu membekalin kita betul-betul di tahun 2021. Jangan lagi pakai kekuatan kita sekali lagi. Kita akan digiring ke titik 0. Tahun 2001 kita mulai buat Tuhan, tanpa Tuhan aku nggak bisa buat apa-apa. Dan dari titik 0 itu 2001 kita mulai nanti mengukur berkat Tuhan. Kita mulai berkat Tuhan itu, saya yakin banget orang-orang yang nggak punya encounter dengan Tuhan secara pribadi akan banyak mengalami hidup dalam kutub. Ya, udah tipu sana, tipu sini karena keuangan mepet. Ya, udah keluar semua dari firman Tuhan. Karena kita hanya untuk survive. Itu udah dengar banyak ceritanya, itu kutuk yang terjadi. Gereja-gereja udah mulai bingung gimana mengatasi tutup rentnya yang sewanya harus dibayar. Oh, kredit ini yang harus dibayar. Semua sekarang sedang berpikir besar, tapi dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi dengan usaha kekuatan tambah hancur dan tambah hancur. Maka sebagai kesimpulan saya baca 2 Korintus 12 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus berkata dia lebih bermegah itu dalam kelemahannya, bermegah dalam nolnya, bermegah dalam titik kosongnya, zeronya, point of zeronya, ground zeronya. Kan disitulah Tuhan akan turun menaungi, Tuhan akan turun memenuhi. Ada berapa banyak kita hidup kita struggle dengan kekuatan sendiri. Kita berusaha, kita bekerja, kita dapatin kutuk dan sia-sia. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap sama Tuhan, sama seperti tumbuhan. Tugas dia berharap sama Tuhan. Tugas dia nempel sama Tuhan. Tugas dia berkata, aku gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Maka firman Tuhan dia berkata, dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Waktu aku sengaja mengosongkan diri, aku gak bisa buat apa-apa. Semua aku berharap sama Tuhan. Bisnisku berharap sama Tuhan. Pelayanku berharap sama Tuhan. Rumah tanggaku berharap sama, nempel sama dia. Firman Tuhan bilang apa? Maka kita pokok anggur itu nempel. Maka otomatis dia akan berbuah. Dan untuk berbuah dia gak perlu struggle, gak usah berusaha.
otomatis buah itu akan keluar. Maka Tuhan inginkan kita, tahun 2021 juga kita masukin. Tutup tahun dengan Desember ini. Bilang, Tuhan, terima kasih aku boleh punya gelar S1, S2, S3. Tapi tanpa Tuhan, aku gak bisa buat apa-apa. Tuhan, aku punya pengalaman sekian tahun dalam khotbah, dalam pelayanan. Tapi tanpa Tuhan berkati, tanpa nempel sama Tuhan, semua gak ada artinya. Mari akhiri tahun 2020 ini, terutama Natal seperti ini. Siapkan hati, kosongkan hidup kita. Tanpa Tuhan aku gak bisa buat apa-apa. Maka seperti Rasul Paulus, aku bermegah dalam kekosonganku, dalam kelemahanku, dalam ketidakmampuanku. Disitulah Tuhan turun mengisi. Siapa yang sekarang hidupnya mau diisi oleh Tuhan, mari kita kosongkan hidup kita. Atau mungkin kita udah kosong, udah dipojokkan, udah digiring, nggak ada apa-apanya lagi, nggak tahu lagi mulai dari apa. Mari ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, lihat setiap kami Tuhan, kami digiring ke titik nol. Dari titik nol kami nggak tahu kami mulai dari mana. Kami juga gak punya apa-apa lagi. Tapi sama seperti firman-Mu berkata, waktu Engkau menciptakan langit dan bumi semua kosong, belum berbentuk. Nothing, kosong. Lalu Engkau berfirman. Maka berfirmanlah Tuhan pada setiap orang yang saat ini sedang digiring ke titik nol. Atau sekarang ini dia menyadari dia perlu dengan sengaja mengosongkan dirinya. Karena menyadari kesia-siaan sudah di depan mata. Bisnisnya, rumah tangganya, pelayanannya Tuhan. Maka hari ini kami butuh firman-Mu berbicara. Dan firman-Mu hari ini berbicara singkat. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dengan segala kekuatannya. Dengan teknologi, dengan materi. Dengan kekuatan gaib lainnya Tuhan. Yang semua itu membuat hati menjauh dari Tuhan. Biar menyadarkan kami semua. Kami tanggalkan itu semua. Dan mulai jalan mengharapkan Tuhan, bergantung sama Tuhan. Tuhan, sekali lagi ini Kau punya cara. 1001 cara, bahkan banyak cara yang gak pernah kami pikirkan, gak pernah timbul dalam hati, tapi Kau siapkan buat kami. Maka lewat firman ini Tuhan, jamah sebagai seberapa banyak orang yang membutuhkan jamahan, menyadari, mau mengosongkan dirinya dan memulai, terutama masuk tahun 2021, lebih dekat dengan Tuhan. Nempel sama Tuhan. Dan dari titik nol itu kami akan mengukur Tuhan. Bagaimana perjalanan rohani kami, perjalanan hidup kami di tahun 2021 akan jauh lebih baik, jauh lebih kuat, jauh lebih diberkati, jauh memuliakan Tuhan. Karena kekuatan kami bukan pada diri kami sendiri, tapi pada pokok anggur yang benar. Pada sumber mata air yang hidup, air kehidupan itu. Maka kami percaya kami gak perlu banyak struggling, maka buah-buah itu akan keluar. Maka dalam nama di atas segala nama, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati anak-anak-Mu semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah kita memuji namanya, kita sudah bersekutu meskipun dengan Zoom atau melalui online ini. Dan juga kita pun sudah mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kita terima, kita akan simpan, kita akan renungkan, kita menempatkan firman Tuhan dalam hidup kita supaya firman itu akan bertumbuh dan akan menghasilkan buah-buah yang dari musim ke musim tidak ada hentinya. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa di tahun yang baru ini kita memiliki inspirasi yang baru, memiliki visi yang baru yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita masing-masing dan di dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita semua. Nah, saat ini sebelum saya berdoa, saya tahu bahwa
hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Dan di tahun 2020 adalah salah satu tahun yang banyak tantangan. Boleh dibilang salah satu yang belum pernah kita alami dalam masa hidup kita. Tetapi kita boleh melewati ini semua. Ini karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan saya juga berdoa agar di tahun yang ke-21, 2021, setiap dari kita memperoleh kekuatan, memperoleh pengharapan, memperoleh hikmat dan harapan yang baru di dalam Tuhan. Dan saya juga sedang mengerti apa yang sedang saat terjadi, khususnya di kota kami, Sydney ini, di mana kurang lebih seminggu lebih yang lalu terjangkitnya COVID di daerah North. Biarlah saudara-saudara dimanapun saudara berada, Tuhan lindungi dan Tuhan tutup dengan kuasa-Nya. Tuhan menjauhkan dari mara bahaya. Biarlah saudara-saudara dilindungi bukan saja di dalam hal perekonomian, bukan saja hal kesehatan, tetapi di dalam hal keluarga dan di dalam hal pelayanan, di dalam sukacita saudara, semuanya ada di dalam perlindungan dan damai sejahtera Tuhan. Mari angkat tangan dan terimalah doa dan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini, anak-anak-Mu yang baru mengikuti ibadah online dan juga melalui Zoom, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Biarlah Engkau menutup semua hidup mereka di dalam kuasa-Mu, sama seperti Engkau menangi orang-orang Israel pada waktu mereka keluar. Ada panas terik, Engkau memberikan awan. Ada kedinginan, Engkau memberikan tiang api. Biarlah anak-anak-Mu dimanapun mereka sedang berada, biarlah kebaikan-Mu terus menerus berlaku, bukan saja saat ini, tetapi sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur karena minggu ini adalah minggu terakhir di tahun 2020 ini. Dan minggu depan kami akan masuk di tahun yang baru. Dan kami percaya bahwa di tahun yang baru, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan diberikan pengharapan yang baru, visi yang baru, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru untuk menghadapi semuanya. Penuh dengan inspirasi-inspirasi baru. Dan hidup kita tidak pernah akan dikuasain oleh ketakutan. Karena Tuhanlah yang menyertai kita semua. Saat ini kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah kebaikan, turunlah kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan yang dinyatakan kepada beribu-ribu keturunan, dinyatakanlah dalam hidup anak-anak-Mu. Biarlah semuanya hidup selaras dengan firman-Mu. Setiap daripada kami hidup dalam perlindungan yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di tahun yang baru. Dan di tahun yang baru ini adalah tahun yang lebih hebat yang Engkau akan sediakan bagi kami, karena kebesaran-Mu dinyatakan di tengah-tengah dunia yang sedang bergoyang ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang berkata, yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin.